2012 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 4. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier 3 meter dikalikan sekon pangkat negatif 1 dan jari-jari lintasan 1,5 meter. Frekuensi benda tersebut adalah. Baik, jadi di sini untuk kelajuan linier, ini untuk rumusnya itu adalah panjang lintasan dibagi selang waktu. Jadi di sini untuk kelajuan linier kurang lebih definisinya adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sehingga di sini untuk panjang lintasan satuannya meter, kemudian selang waktu ini satuannya adalah second, sehingga meter per second, atau di sini bisa ditulis meter dikalikan sekon pangkat negatif 1. Ini untuk satuan dari kelajuan linier. Kemudian karena di sini bendanya bergerak melingkar beraturan, maka di sini kelajuan liniernya rumusnya adalah 2πr dibagi dengan T besar. Jadi di sini untuk V ini adalah kelajuan linier, kemudian R ini adalah jari-jari, kemudian T besar ini adalah periode. Kemudian juga untuk 2πr ini adalah keliling lingkaran, kemudian ini nanti masih ada satu lagi, F ini adalah frekuensi. Nah baik, kenapa di sini satuan dari kelajuan linier untuk gerak melingkar beraturan rumusnya adalah 2πr dibagi dengan T besar atau dibagi periode? Maka di sini bisa teman-teman perhatikan, jadi di sini kelajuan linier ini adalah panjang lintasan. Jadi karena panjang lintasannya berbentuk lingkaran, sehingga di sini untuk lintasannya itu adalah keliling lingkaran. Sehingga di sini untuk S ini kita ganti dengan 2πr, artinya keliling lingkaran. Kemudian dalam selang waktu tertentu, maka karena lintasannya di sini adalah beraturan dan berbentuk lingkaran, maka di sini kita ganti dengan T atau periode waktu yang digunakan untuk menempuh satu kali lingkaran. Sehingga dari rumus ini untuk T bisa kita ganti dengan F sama dengan 1 dibagi dengan T. Jadi di sini frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Sehingga di sini 2πr per T, untuk 1 per T bisa kita ganti dengan F, sehingga di sini untuk kelajuan linier V sama dengan 2πrf. Kemudian yang ditanyakan ini adalah frekuensi. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan adalah F, maka di sini untuk 2πr ini akan kita hilangkan dengan cara di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan 2πr. Sehingga untuk ruas kiri di sini menjadi V per 2πr. Kemudian untuk ruas kanan di sini masih F, atau di sini untuk cara mudahnya 2πr dipindah ke ruas kiri ini adalah dibagi dengan 2πr. Maka di sini untuk jawaban kita sebelumnya ini akan kita hapus. Jadi di sini frekuensi sama dengan kelajuan linier. Jadi di sini frekuensi sama dengan 3, di sini kelajuan linier 3 dibagi dengan 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan jari-jari, karena di sini jari-jarinya sudah dalam satuan meter sehingga langsung kita masukkan 1,5, maka 1,5 dikalikan 2 hasilnya adalah 3, sehingga sama-sama kita bagi dengan 3, maka di sini frekuensinya adalah 1 per pi hertz. Maka di sini untuk jawabannya ini adalah yang A. Kemudian untuk yang berikutnya, 2013 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 3. Gambar di samping memperlihatkan hubungan roda A, B, dan C. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk roda A, roda B, dan roda C. Jadi di sini untuk roda B dan roda C ini adalah sepusat, artinya di sini memiliki titik pusat yang sama. Kemudian untuk roda C dan roda A ini adalah bersabuk, artinya di sini untuk roda A dan roda C di sini diikat dengan tali atau dengan rantai.
Kemudian untuk yang berikutnya, jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B sebesar R. Sehingga di sini kita tulis jari-jari roda A dan jari-jari roda B di sini sama, ini adalah sebesar R. Kemudian sedangkan jari-jari roda C sama dengan setengah R. Jadi di sini kita tulis jari-jari roda C sama dengan setengah R. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10 meter per second atau 10 meter dikalikan second pangkat negatif 1, sehingga di sini untuk kecepatan linier dari roda A ini adalah 10, maka kecepatan linier di roda B adalah, baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah kecepatan linier dari roda B. Sehingga di sini perlu dipahami terlebih dahulu antara roda A dengan roda C, karena di sini roda A dan roda C ini adalah bersabuk. Artinya di sini diikat dengan tali, sehingga di sini untuk kecepatan linier dari roda A sama dengan kecepatan linier dari roda B. Sehingga di sini untuk VA sama dengan VC sama dengan 10 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Kemudian yang berikutnya antara roda C dengan roda B. Jadi di sini karena roda C dan roda B ini adalah sepusat, sehingga di sini untuk kecepatan sudut dari roda B dan roda C di sini sama, sehingga di sini untuk kecepatan sudut roda B sama dengan kecepatan sudut roda C. Sehingga di sini kita masukkan rumusnya untuk kecepatan sudut ini adalah kecepatan linier dibagi jari-jari. Sehingga di sini kecepatan linier roda B dibagi jari-jari roda B sama dengan kecepatan linier roda C dibagi jari-jari roda C. Maka di sini untuk kecepatan linier roda C kita masukkan 10 meter per second atau 10 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Kemudian untuk jari-jari roda B ini adalah sebesar R, sehingga di sini kita tulis R, dan untuk jari-jari roda C ini adalah setengah R. Sehingga untuk yang berikutnya untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan R, sehingga di sini kecepatan linier roda B dibagi R dikalikan R, sehingga di sini masih bersisa kecepatan linier roda B. Kemudian di sini dibagi setengah R dikalikan R, sehingga di sini masih setengah. Maka di sini 10 dibagi dengan setengah, hasilnya adalah 10 dikalikan 2 sama dengan 20 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Sehingga untuk jawabannya kecepatan linier di roda B ini adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya 2014 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 4. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 900 rpm jika panjang baling-baling 20 cm, besar kecepatan sudut dan kecepatan linier baling-baling tersebut berturut-turut adalah. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kipas angin berputar dengan kecepatan 900 rpm. Jadi di sini untuk rpm ini adalah rotasi per menit. Artinya di sini untuk rotasi ini adalah perputaran, sehingga di sini 900 rotasi per menit ini adalah 900 putaran per menit. Kemudian dalam 1 menit itu adalah 60 detik, sehingga di sini 900 putaran per menit ini sama saja dengan 900 putaran per 60 second. Sehingga di sini bisa kita tulis 900 putaran dibagi 60 second. Sehingga di sini 900 dibagi 60 hasilnya adalah 15. Maka di sini 15 putaran per second ini adalah frekuensi. Maka di sini untuk yang ditanyakan yang pertama adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut rumusnya adalah 2 dikalikan pi dikalikan frekuensi. Jadi di sini bisa diperhatikan. Maka di sini untuk 2 di sini tetap, untuk pi di sini tetap, dan untuk frekuensi di sini adalah 15. Sehingga 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. Kemudian pi radian per second
atau radian dikalikan second pangkat negatif 1. Sehingga di sini untuk yang pertama yang memenuhi jawaban ini adalah C, D, dan E. Kemudian yang berikutnya setelah kecepatan sudut ini adalah kecepatan linier, sehingga di sini kita hapus dulu untuk jawaban kita sebelumnya dan ini akan kita naikkan, sehingga di sini untuk kecepatan linier rumusnya adalah jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Sehingga di sini untuk jari-jarinya ini adalah 20 cm. Kita kalikan dengan 30 pi radian dikalikan second pangkat negatif 1. Maka di sini untuk satuannya masih dalam bentuk cm, kita ubah ke dalam meter sehingga menjadi 0,2. Sehingga 0,2 dikali 30 hasilnya adalah 6. Kemudian di sini pi meter per second atau di sini pi meter dikalikan second pangkat negatif 1. Sehingga untuk jawabannya yang memenuhi kedua ini adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya 2016 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA materi gerak melingkar beraturan soal nomor 5. 3 buah roda dihubungkan seperti gambar. Jika roda A diputar dengan kelajuan linier 4 meter dikalikan second pangkat negatif 1, maka perbandingan kecepatan sudut antara roda B dengan roda C adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk roda A, roda B, dan roda C. Jadi di sini untuk roda A dan roda C ini adalah sepusat, artinya di sini memiliki pusat yang sama. Kemudian untuk roda A dan roda B di sini ini adalah bersabuk atau di sini dihubungkan dengan tali. Sehingga di sini untuk yang pertama antara roda A dan roda C di sini memiliki kecepatan sudut yang sama. Sehingga di sini bisa kita tulis kecepatan sudut dari roda C sama dengan kecepatan sudut dari roda A. Maka di sini yang pertama kita akan mencari kecepatan sudut dari roda C, sehingga di sini untuk kecepatan sudut rumusnya adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jari. Sehingga di sini untuk kecepatan sudut roda C sama dengan kecepatan linier roda A dibagi dengan jari-jari roda A. Sehingga di sini untuk kecepatan linier dari roda A ini adalah 4. Dan untuk jari-jari roda A ini adalah 20 cm. Kita ubah terlebih dahulu menjadi meter sehingga di sini menjadi 0,2. Maka di sini 4 dibagi 0,2 hasilnya adalah 20. Kemudian yang berikutnya antara roda A dan roda B di sini dihubungkan dengan tali, sehingga di sini untuk kecepatan linier dari roda B sama dengan kecepatan linier dari roda A, sehingga di sini bisa kita tulis VB sama dengan VA. Sehingga di sini untuk rumusnya dari kecepatan linier ini adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari, sehingga di sini jari-jari roda B dikalikan kecepatan sudut roda B sama dengan jari-jari roda A dikalikan kecepatan sudut roda A. Sehingga di sini kita masukkan jari-jari roda B ini adalah 60 cm. Kita ubah ke dalam meter sehingga menjadi 0,6 kemudian dikalikan dengan kecepatan sudut roda B. Ini yang akan kita cari. Kemudian sama dengan jari-jari roda A di sini adalah 20 cm. Ini adalah 0,2 meter dan kecepatan sudut roda A ini adalah 20, karena di sini kecepatan sudut dari roda C sama dengan kecepatan sudut roda A, sehingga di sini adalah 20. Kemudian yang berikutnya agar di sini ruas kiri hanya bersisa kecepatan sudut roda B, maka di sini untuk ruas kanan dan ruas kiri semuanya kita bagi dengan 0,6 meter, sehingga di sini 0,2 dibagi dengan 0,6. Kemudian untuk ruas kiri 0,6 dibagi 0,6 sehingga di sini habis, maka 0,2 dibagi 0,6 hasilnya adalah 1/3 sehingga 1/3 dikali 20
hasilnya adalah 20/3. Maka di sini untuk kecepatan sudut roda C dan kecepatan sudut roda B di sini sudah kita temukan, sehingga ini akan kita hapus terlebih dahulu untuk pekerjaan kita, sehingga untuk perbandingan kecepatan sudut antara roda B dan roda C ini adalah 20/3 banding 20. Sehingga di sini akan kita sederhanakan, sama-sama ruas kiri dan kanan dikalikan dengan 3. Maka di sini 20/3 dikali 3 hasilnya 20, dan 20 dikali 3 hasilnya adalah 60. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 20, sehingga di sini 1, 60 dibagi 20 hasilnya 3, maka jawabannya kecepatan sudut roda B dibanding kecepatan sudut roda C hasilnya 1/3, ini adalah yang A. Kemudian untuk yang berikutnya, masih di tahun yang sama 2016, ujian nasional fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 5. 3 buah roda dihubungkan seperti gambar di bawah. Roda A dan roda B seporos. Jadi di sini seporos atau di sini sepusat. Jadi di sini memiliki titik pusat yang sama, sedangkan roda B dan roda C dihubungkan dengan sabuk. Jika jari-jari roda A sama dengan 2 cm, jari-jari roda B sama dengan 4 cm, dan jari-jari roda C sama dengan 20 cm, maka perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda C adalah baik. Jadi di sini untuk yang pertama antara roda B dan roda C, yang ditanyakan di sini adalah perbandingan kecepatan sudut dari roda B dan roda C. Maka di sini untuk hubungan antara roda B dan roda C, karena di sini diikat dengan sabuk atau di sini dihubungkan dengan tali, maka di sini kecepatan linier dari roda B sama dengan kecepatan linier dari roda C. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk kecepatan linier roda B sama dengan kecepatan linier roda C. Kecepatan linier rumusnya adalah jari-jari dikalikan kecepatan sudut. Sehingga di sini jari-jari roda B dikalikan kecepatan sudut roda B sama dengan jari-jari roda C dikalikan kecepatan sudut roda C. Maka yang berikutnya untuk jari-jari roda B di sini ada 4 cm. Ini kita ubah ke dalam bentuk meter sehingga menjadi 0,04. Kemudian yang berikutnya untuk jari-jari roda C ini adalah 20 cm. Maka di sini kita ubah ke dalam meter, ini adalah 0,2 meter. Sehingga di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan menjadi seperti ini, dengan di sini untuk kecepatan sudut roda B dan kecepatan sudut roda C di sini tetap. Maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan 0,04 meter, sehingga di sini untuk ruas kiri hanya bersisa kecepatan sudut roda B, dan untuk ruas kanan 0,2 dibagi 0,04 hasilnya adalah 5. Sehingga di sini untuk kecepatan sudut roda B sama dengan 5 kali kecepatan sudut roda C. Sehingga di sini untuk perbandingannya kecepatan sudut roda B dibagi kecepatan sudut roda C ini adalah 5/1. Jadi di sini bisa diperhatikan kecepatan sudut roda B sama dengan 5 kalinya kecepatan sudut roda C. Sehingga di sini apabila roda C kita ganti dengan 1, maka di sini untuk kecepatan sudut roda B ini adalah 1 dikali 5 hasilnya 5. Sehingga di sini untuk jawabannya 5/1 ini adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya 2017 ujian nasional fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 5. Perhatikan gambar, jari-jari roda A sama dengan 30 cm,
roda B sama dengan 40 cm, roda C sama dengan 25 cm, dan roda D sama dengan 50 cm. Roda B berputar dengan kecepatan anguler 50 radian per second atau 50 radian dikalikan second pangkat negatif 1. Kecepatan anguler roda D adalah. Baik, jadi di sini yang pertama sebelum kita mencari kecepatan anguler dari roda D, jadi di sini bisa teman-teman perhatikan dulu. Yang pertama di sini untuk kecepatan anguler ini adalah kecepatan sudut. Kemudian di sini juga ada kecepatan linier, kemudian juga ada jari-jari. Jadi di sini hubungan antara kecepatan anguler atau kecepatan sudut dengan kecepatan linier dan dengan jari-jari hubungannya adalah kecepatan linier sama dengan jari-jari dikalikan kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Sehingga di sini untuk kecepatan sudut atau kecepatan anguler ini adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jari. Kemudian untuk yang berikutnya yang ditanyakan ini adalah kecepatan anguler dari roda D atau ini adalah kecepatan sudut roda D. Maka di sini agar mempermudah kita menjawab kecepatan sudut dari roda D, di sini akan kita buat tabel terlebih dahulu dan di sini ada A, B, C dan D. Kemudian di sini ada jari-jari, kecepatan sudut, kecepatan linier. Jadi di sini untuk jari-jari roda A ini adalah 30 cm, kita ubah ke dalam meter. Ini adalah 0,3, kemudian 40 cm untuk roda B, kita ubah ke dalam meter, ini adalah 0,4. Roda C 25 cm, ini adalah 0,25 meter. Kemudian untuk roda D 50 cm, ini adalah 0,5 meter. Kemudian setelah ini yang diketahui ini adalah kecepatan anguler atau kecepatan sudut dari roda B ini adalah 50 radian per second atau radian dikalikan second pangkat negatif 1. Maka di sini untuk yang berikutnya bisa teman-teman perhatikan untuk roda A dan roda B karena di sini adalah seporos atau sepusat, artinya di sini memiliki titik pusat yang sama. Maka di sini untuk kecepatan anguler atau kecepatan sudut dari roda A ini sama dengan kecepatan anguler dari roda B. Sehingga di sini sama-sama 50. Maka di sini untuk kecepatan linier dari roda A ini adalah jari-jari dikalikan dengan kecepatan anguler. Sehingga 0,3 dikali 50 hasilnya adalah 15. Kemudian kecepatan linier dari roda B ini adalah 0,4 dikali 50, hasilnya adalah 20. Kemudian yang berikutnya untuk kecepatan linier dari roda C, bisa teman-teman perhatikan untuk roda C dan roda A karena di sini adalah bersabuk atau di sini dihubungkan dengan tali atau dihubungkan dengan sabuk. Maka di sini untuk kecepatan linier dari roda C sama dengan kecepatan linier dari roda A. Sehingga di sini sama-sama 15 dan kecepatan linier dari roda D di sini sama dengan kecepatan linier dari roda C. Karena di sini bersinggungan sehingga di sini juga 15. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan kecepatan anguler dari roda D ini adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jari. Sehingga di sini 15 dibagi 0,5 hasilnya adalah 30. Sehingga untuk jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk yang berikutnya 2018 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan, soal nomor 4. Dua buah roda A dan B dengan jumlah geriginya berturut-turut 20 dan 50 diletakkan bersinggungan sehingga masing-masing roda gigi berpasangan. Jika roda A berputar 50 kali dalam 1 second, kecepatan anguler roda B adalah.
Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada roda A dan roda B yang di sini bersinggungan. Kemudian di sini jumlah geriginya berturut-turut adalah 20 dan 50 sehingga di sini roda A lebih kecil daripada roda B. Kemudian di sini diketahui roda A berputar 50 kali dalam 1 second. Kemudian untuk yang ditanyakan kecepatan anguler roda B adalah. Baik, jadi di sini untuk kecepatan anguler ini adalah kecepatan sudut, kemudian di sini juga ada frekuensi. Jadi di sini untuk frekuensi ini adalah 50 kali atau 50 putaran dalam satu waktu. Jadi karena di sini waktunya adalah second, maka di sini 50 putaran per second. Maka karena di sini frekuensi dari roda A ini adalah 50 putaran sudah diketahui. Sehingga di sini untuk kecepatan anguler dari roda A atau kecepatan sudut dari roda A ini adalah 2 dikalikan pi dikalikan frekuensi. Sehingga di sini 2 dikali pi dikali 50. Maka di sini untuk kecepatan anguler dari roda A ini adalah 100 pi radian per second. Kemudian karena roda A dan roda B di sini bersinggungan, maka di sini untuk kecepatan linier roda B sama dengan kecepatan linier dari roda A, maka di sini untuk rumus kecepatan linier ini adalah jari-jari dikalikan dengan kecepatan anguler atau jari-jari dikalikan dengan kecepatan sudut. Sehingga di sini jari-jari B dikalikan dengan kecepatan anguler roda B sama dengan jari-jari roda A dikalikan kecepatan anguler dari roda A. Karena di sini jari-jarinya tidak diketahui dan di sini ada perbandingan jumlah geriginya, maka di sini kita bisa mengganti jari-jari dengan perbandingan jumlah gerigi. Sehingga di sini untuk gerigi B di sini ada 50 dan gerigi A di sini ada 20. Kemudian di sini untuk kecepatan anguler dari roda B di sini yang ditanyakan. Kemudian kecepatan anguler dari roda A ini adalah 100, maka di sini agar 50 hilang, ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan 50 sehingga di sini kecepatan anguler roda B sama dengan di sini 20 dikalikan 100 dibagi 50 sama dengan 20 dikalikan dengan 2. Sehingga di sini 20 dikali 2 hasilnya 40, maka di sini kecepatan anguler dari roda B sama dengan 40 pi radian per second. Sehingga untuk jawabannya adalah yang E. Kemudian untuk yang berikutnya masih di tahun yang sama 2018, Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan soal nomor 5. Roda gerigi A dan roda gerigi B dihubungkan seperti pada gambar berikut. Jumlah gerigi A sama dengan 4 kali jumlah gerigi B. Nilai kecepatan linier roda A adalah 4 meter per second atau 4 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Maka nilai kecepatan linier roda B adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk roda A dan roda B karena di sini roda A dan roda B ini adalah bersinggungan sehingga di sini kecepatan linier dari roda A sama dengan kecepatan linier dari roda B. Sehingga di sini untuk kecepatan linier roda B yang ditanyakan ini adalah sama dengan kecepatan linier dari roda A sehingga di sini jawabannya adalah 4 meter dikalikan second pangkat negatif 1. Sehingga untuk jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya 2019 Ujian Nasional Fisika SMA atau MA, materi gerak melingkar beraturan soal nomor 4. Satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4:9, serta perbandingan massa Helios 1 dan Helios 2 adalah 4:9.
Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2 adalah baik. Jadi di sini untuk mempermudah kita menjawab soal ini dengan yang ditanyakan adalah perbandingan periode, maka di sini pertama-tama kita bisa membuat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada bumi, kemudian di sini ada dua satelit yang mengorbit bumi. Jadi di sini Helios 1 dan Helios 2. Dengan di sini perbandingan jari-jari orbitnya 4:9. Jadi di sini perbandingan jari-jari orbitnya 4:9. Kemudian juga massa Helios 1 dan Helios 2 di sini perbandingannya juga 4:9. Kemudian di sini jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, artinya di sini melingkar atau gerak melingkar beraturan. Kemudian yang ditanyakan, maka perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2 adalah, karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan periode dan di sini yang diketahui dalam soal adalah jari-jari orbit, kemudian juga massa. Sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus hubungan antara periode dengan jari-jari untuk materi gerak melingkar beraturan. Jadi di sini untuk hubungannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini untuk periode satelit 1 kuadrat dibagi dengan jari-jari satelit 1/3 sama dengan periode satelit 2 kuadrat dibagi jari-jari satelit 2/3. Atau di sini bisa kita tuliskan di sini untuk R1/3 dan T2/2 di sini dipindah posisi. Di sini bisa kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini antara R1/3 dan T2/2 di sini dipindah posisi. Sehingga di sini untuk pangkatnya sama-sama 2 dan sama-sama 3, sehingga di sini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini untuk periode satelit 1 dibagi periode satelit 2 dalam kurung kuadrat sama dengan jari-jari satelit 1 dibagi jari-jari satelit 2 dalam kurung pangkat 3. Sehingga di sini tinggal kita masukkan angkanya. Di sini untuk jari-jari satelit 1 ini adalah 4, jari-jari satelit 2 ini adalah 9. Maka di sini untuk 4/9 dalam kurung dipangkatkan 3, di sini untuk 4 bisa kita ubah menjadi 2/2, kemudian 9 juga bisa kita ubah menjadi 3/2. Sehingga di sini untuk pangkat 2-nya karena sama-sama pangkat 2, di sini bisa kita keluarkan sehingga menjadi 2/3 dalam kurung pangkat 2 dikali 3. Dan di sini apabila teman-teman lihat untuk ruas kiri di sini juga ada pangkat 2, sehingga di sini untuk pangkat 2 di ruas kanan dan ruas kiri di sini bisa kita hapus atau kita coret, sehingga di sini untuk ruas kiri hanya bersisa T1/T2 sama dengan di sini untuk ruas kanan bersisa 2/3 di sini pangkat 3. Karena untuk pangkat 2-nya sudah sama-sama kita coret. Sehingga di sini untuk pangkat 3 ini adalah 2/3 dan 3/3, atau di sini bisa kita tulis 2/3 ini adalah 8 dan 3/3 ini adalah 27. Sehingga di sini jawabannya adalah 8/27 atau 8:27. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C.